Halo, selamat malam. Hari ini Ibu menyiapkan video sesuai apa yang kita perbincangkan. Mungkin video ini akan berguna. Kita sudah share kemarin satu video yang diambil dari YouTube. Jadi hari ini topik kita akan bicara tentang laju endap darah. Nah, pembelajaran ini kan terkait dengan praktek. Jadi kita yang gunakan adalah laju endap darah, metodenya adalah Western Green, ya. Jadi di sini kita laju endap darah ini kita gunakan untuk mengukur sebetulnya adalah di sini sel darah merah. Ini loh, berapa banyak sih dia turun dari atas ini, turun ke mengendap di sini. Nanti yang kita ukur adalah ini sampai di sini ya. Sebetulnya pemeriksaan laju endap darah ini adalah pemeriksaan yang tidak spesifik ya. Ini yang kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya tergantung dengan apa sih hasilnya kok dia bisa mengendap begitu ya. Jadi yang satu pertama adalah gravitasi antara sel darah merah dan plasma. Kemudian yang kedua kaitannya adalah relux. Yang dimaksud dengan relux itu adalah apa sih? Sel darah merahnya itu menggerombol, berkumpal menjadi satu. Nah, yang berpengaruh lagi pada hasil pemeriksaan kalian harus mengetahui yaitu adalah satu, pertama adalah rasionya antara sel darah merah dan plasma. Bentar ya, mungkin terlalu cepat ya. Sebentar Ibu hentikan dulu. Jadi kita satu pertama adalah rasio sel darah merah dan plasma. Nanti bisa kita lihat kalau pasiennya dalam kondisi anemia sama pasien yang normal sama pasien yang polisitemia. Itu nanti hasilnya juga beda. Kedua, sel darah merah itu sendiri tadi kaitannya nanti ukurannya dari yang mungkin yang seperti kita pelajari sebelumnya ya, ada yang kecil, mikrosit, ada yang besar, ada makrosit. Itu juga akan berpengaruh. Ada yang bentuknya bikonkav yang normal, kemudian ada bentuk-bentuk yang aneh, misalnya teardrop, kemudian ada stomatosit, kemudian sferosit, kemudian ada sel sabit. Nah, itu juga akan berpengaruh ya. Yang berikutnya adalah di sini adalah plasma vikositas. Jadi kekentalan plasma ya. Kekentalan plasma kalau plasmanya semakin kental, nanti apa? Akan berpengaruh. Tadi sel darah merahnya bisa mengendap apa enggak. Nah, yang mempengaruhi dari viskositas plasma atau kekentalan plasma itu tergantung dari kadar protein. Khususnya di sini adalah fibrinogen dan globulin. Berikutnya satu lagi adalah kaitannya dengan teknisnya ya. Nah, kita dalam praktek kita akan menggunakan ini raknya ya. Kemudian ada tubnya ya, yang kita gunakan pada tub Western Green. Ada sediaan yang bisa kita gunakan, tapi biasanya kita menggunakan yang kaca ya, jadi nanti bisa dicuci, bisa digunakan lagi ya. Cuma yang alat putih ini kita nggak punya. Jadi waktu praktek ini kita tidak dapat dan kita mesti menggunakan metode manual ya. Nah, berikutnya tadi dari peralatan sendiri tadi yang pertama adalah tubnya ya. Jadi tabungnya tadi itu ada skalanya. Nah, skalanya antara 0 sampai 190. Kemudian di situ tadi ada tulisan white collar ya. White collar, tapi kita biasanya nggak ada. Nah, kemudian nanti kita bisa melihat sendiri ya. Jadi variasinya itu kita harus perhatikan karena tiap tabung itu punya variasi yang sendiri-sendiri. Nah, berikutnya nih tadi ya, sebetulnya paling bagus sih disposable ya. Yang berikutnya tadi harus kita punya apa tadi? Timer ya. Kita harus bisa kita pasang timer. Nah, timer ini tadi buat apa sih? Karena kita nanti dalam kerja kita menggunakan waktu adalah 1 jam ya. Nah, di sini berikutnya kita mau ngambil sampel nih. Nah, sampelnya itu yang kita pakai apa? Sampelnya adalah sampel darah vena. Nah, sampel darah vena ini kita harus gunakan antikoagulan. Nah, yang kita gunakan apa sih? Di sini adalah Na sitrat yang 3,8% ya. Nah, ciri khasnya salah satunya kita menggunakan tabung ini sudah dengan ada warnanya. Ini adalah warna yang tutup dengan warna hitam. Kita lihat ya lanjutannya dulu. Nah, ini ada catatan ya.
untuk kalau misalnya kita nih kerja bareng ya. Jadi kita ada pemeriksaan, permintaan dari dokter, ada permintaannya pemeriksaan darah lengkap. Darah lengkap itu kan kita udah make darah vena dengan antikoagulan EDTA. Nah, apakah kita butuh sih ngambil lagi darah dari pasien dengan ini apa namanya tabung yang baru lagi, tabung yang berikutnya. Satu pertama kita harus pertimbangkan adalah kita menggunakan ngambil darah itu mesti harus sesuai kebutuhan. Jadi kita pakai sebisa mungkin yang kita ada. Yang ada apa? Tadi sudah kita misalnya darah dengan antikoagulan DTA. Ini nggak masalah ya, kita bisa gunakan. Pastikan volumenya juga nggak kurang ya. Nah, kalau misalnya kita dapatkan tadi yang satu dengan tabung yang berwarna hitam, nah kita nanti menggunakan ini ya, rasionya ya, dipastikan. 1:4. Ingat ya, pada pemeriksaan laju endap darah, kita menggunakan antikoagulan bisa EDTA, yang kedua kita pakai sitrat. Sodium sitrat konsentrasinya yang 3,8%. Yang berikutnya, rasionya berapa? Adalah 1:4. Maksudnya 1:4 itu apa? 1 bagian antikoagulan dan 4 bagian di situ adalah darah ya. Kita lihat dulu. Nah, kalau kita menyiapkan sendiri nih cairan sodium sitratnya bagaimana? Nah, kita bisa lihat ya, kita kan membuat konsentrasi 3,8. Berarti kita menggunakan 3,8 gram. Ya. Kemudian kita campur dengan Aquades sampai totalnya adalah 100 ml. Nah, itu kita mendapatkan larutan sodium sitrat 3,8%. Kita lanjut ya. Mungkin ini sedikit nggak jarang sih ya kita sekarang pemeriksaan ngerjakan manual tuh jarang. Tapi kita sebagai analis kita mesti ngerti manualnya tuh seperti apa. Setelah itu baru kita gunakan nanti alat otomatis. Kenapa kita harus belajar manual? Karena kadang suatu hari kita dibutuhkan cross check ataupun pas alat kita rusak dan seterusnya. Jadi kadang alat otomatis itu nggak serta-merta dia mesti menjadi adalah alat yang paling bagus. Dia juga harus menjalani ada quality assurance, ya, quality control. Harus dipastikan bahwa alat ini berfungsi dengan baik. Berikutnya ini tadi untuk cairannya ya, solusi larutan untuk 3,8% N-acetratnya yang pasti harus disimpan di kulkas ya. Dan kemudian kalau kita misalnya kita simpan udah bagus, tapi kemudian kelihatan bahwa jadi keruh begitu ya, berarti kita nggak bisa pakai itu lagi. Pastikan itu harus kita buang dan kemudian kita membuat yang baru. Tapi sekarang kita kan sudah gunakan tabung hitam tadi ya, dengan sediaan begitu, kita sudah pastikan itu untuk pemeriksaan laju endap darah. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, untuk spesimennya bagaimana? Ini ya, ada garisnya ya, minimal kalau kita pakai, saya balik sebentar ya, di sini kita bisa lihat ya, ada ya, sudah ada garisnya, kita sediakan. Tadi pastinya sudah perbandingan 1:4 ya. Nah, prosedurnya bagaimana? Ya, ini pastikan, ini ada catatan nih, bahwa pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan dalam 6 jam. Jadi dibiasain ya, kita sampling terus kita ngerjain lain-lain dulu, enggak, atau apa sih kita mengerjakan hal yang nggak penting dulu. Tapi pastikan semua sudah dikerjakan. Karena setiap sampel itu punya stabilitas. Untuk pemeriksaan ini dia membutuhkan hanya bisa 2 jam. Ini untuk yang laju endap darah ini kita bisa kerjakan dalam 6 jam ya setelah kita ambil sampelnya. Ya, pastikan selalu ya, kita selalu melakukan mixing ya. Homogenisasi. Tadi ya, 0,4 sama 1,6 berarti perbandingan 1 dan 4. Darah EDTA tadi ya, kita sediakan kalau ada 2 mili kita juga bisa gunakan. Tidak ada masalah.
EDTA jangan lupa ya, singkatannya apa nih? Etilen diamin tetra asetat. Kalau kita bikin sendiri bagaimana? Berapa yang kita pakai? Jangan bilang sesudip, tetapi kita bisa gunakan berapa? 1 mg per 1 cc darah ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kita kemudian setelah di mixing tadi ya. Nah, ini enak banget ini pada tubnya yang warna putih ini. Kita di lab nggak ada. Jadi ini otomatis red ya, dia naik. Oke, ada batasnya juga, dia langsung. Kalau kita harus ngukur-ngukur ya, kita masukkan, kita pasang. Kemudian kita pasang ya di sini ya. Di raknya ini. Pastikan raknya ini juga nggak goyang-goyang. Jadi nggak bisa nih misalnya kamu masang ini rak di sini, terus kamu di sebelahnya masang centrifuge gitu, jelas nggak mungkin. Ya, ini ya. Pastikan terus tunggu 1 jam. Ya. Setelah 1 jam, kemudian kita lihat, kita ukur berapa milimeter toh, gitu loh. Ya, kalau udah selesai nanti kita buang semuanya, kita bersihkan ya. Tetapi sebelumnya nanti kita bisa lihat, yang sebetulnya mau kita lihat itu yang apa sih? Tadi kan penuh. Setelah penuh, kita tunggu 1 jam, ini kan turun. Nah, kita nih baca nih dari atas ke sampai sini. Ini berapa ya kira-kira? Mungkin kalau bisa kita besarkan, sebentar. Bisa kita besarkan, malah redup ya, mungkin sebentar ya, jadi dibesarkan. Ini tidak bisa ya. Nah, ini kira-kira berapa sih, nanti kita bisa lihat ya di sini ya. Ya, ini ada kesulitan, ini nggak bisa dibesarkan oleh. Oke, kita kembali ya. Nah, ini sebentar, ini biar saya kembalikan dulu ya, supaya nggak mengganggu. Yes. Oke. Nah, nanti kita melaporkannya adalah hasil kalau sudah dia betul-betul 1 jam. Dalam 1 jam itu jangan diutik-utik, jangan dipegang-pegang, jangan diangkat-angkat, nggak bisa ya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Kita menginterpretasikan. Nih, hasilnya untuk laki-laki dan wanita. Kemudian usia juga berpengaruh. Jadi kalau kita bilang laju indeks darah ini dipengaruhi oleh salah satunya ini tadi, selain tadi ya kita yang bicara tentang ada plasma, tentang sel darah. Kemudian ini pada laki-laki dan wanita usia juga mempengaruhi. Nah, hal yang perlu menjadi perhatian, satu pertama tadi ya, ngambil darah 6 jam harus sudah dikerjakan. Yang kedua, kalau kita menggunakan darah EDTA, kita bisa menggunakan darah ini bisa kita pakai dalam 24 jam dengan syarat kita simpan dalam suhu 4 derajat ya, di kulkas ya. Kemudian yang berikutnya, nah, correct type and proportion antikoagulan. Jadi mempengaruhi. Jadi kalau kita sampling terus nggak lancar, terus kemudian jumlah darah yang kita dapatkan itu kurang, nah itu akan mempengaruhi. Jadi kita harus mempengaruhi juga tentang rasio atau proporsi dari antikoagulan. Sebentar ya, kembali sebentar. Yang di sini ada satu lagi yang paling saudara harus perhatikan. Salah satu menjadi kelemahan kita adalah sampel yang hemolisis. Sampel yang hemolisis gimana kemarin ketahuannya? Sampel yang hemolisis itu kelihatan bahwa nanti pada saat dia proses mengendap, ya, mengendap itu nanti kelihatan plasma itu berwarna apa? Kemarin warnanya adalah kemerahan, pink. Itu menunjukkan bahwa apa? Sampel kita tuh lisis. Nah, sampel yang lisis bagaimana? Bisa dipakai? Nggak bisa. Berarti kita harus mengambil ulang. Nah, penyebab sampel lisis boleh diingat kemarin apa saja ya? Sepertinya mungkin kita di praktek mungkin sempat sudah membahas tentang sampel yang lisis. Apa saja contoh? Kita urutin ya, kita bayangkan pada saat kita mesti pasang torniket ya. Torniket yang masangnya terlalu lama, terlalu kencang bisa ngefek. Yang kedua, habis itu kita ngapain? Kita bersihkan, disinfeksi pakai alkohol. Nah, alkoholnya belum kering, itu juga bisa mempengaruhi. Berikutnya, kita nusuk. Kita nusuknya gimana? Kita nusuknya kita pakai sepuit sama jarum yang ukurannya nggak sebanding. Biasanya udah ada pasangannya ya. Tapi ini karena kita kasihan nih
pasiennya masih kecil, kita ganti jarumnya. Oh, yang kecil. Ternyata ukuran jarum dan tabung yang kita buat aspirasi itu tuh berpengaruh. Dan kalau kita narik yang terlalu kuat, yang terjadi adalah malah lisis. Berikutnya lagi apa? Setelah kita dapatkan, sudah dapat bagus ya. Kemudian kita mau nuang nih, nuang di tabung. Yang terjadi apa? Kita nuangnya ternyata malah terlalu kasar ya, atau tidak mengalir melalui dinding. Kemudian kita homogenisasinya juga nggak halus, nggak gentle. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah lisis. Jadi ini harus diperhatikan ya. Jadi sampel yang analisis, yang lisis kita tidak bisa gunakan ya. Lanjut ya. Ya, kita ini saran sih menggunakan sekali pakai. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan, apalagi kalau kita pakai di lab kita. Di lab kita tuh nggak ada tuh tabung yang tadi ada karetnya yang putih itu. Alhasil kita seringnya apa? Kita menggunakan pipet di atas. Ya, kita untuk aspirasi, yang terjadi apa? Kita sering kemasukan itu namanya gelembung. Nah, kalau ada gelembungnya di tengah-tengah itu masuk, ya saudara harus ulangi. Jadi itu akan mempengaruhi hasilnya ya. Kemudian habis itu yang berikutnya adalah jangan jauhkan dari panas ya, atau apalagi matahari yang secara langsung. Jadi pastikan makanya suhu ruangan, suhu lab itu memang ada kontrolnya sih, 18-20 ya, itu ideal. Jadi kalau kita terlalu panas ini juga nggak ideal. Kemudian ini tadi yang saya bilang satunya tadi, keep away from any source of vibration like centrifuge. Jadi kalau semeja itu ada alat-alat yang bergetar, ya kita nggak bisa pakai. Bukankah pemeriksaan ini tujuannya adalah mengendapkan? Lah kalau digoyang-goyang apa bisa mengendap dengan baik? Saya kira enggak ya. Kita lanjutkan. Berikutnya yang di sini kita tadi hasil sudah. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini juga harus kita perhatikan perkara timer. Tadi kita udah masang berapa? Ya tadi 60 menit ya, kita pastikan itu. Kemudian tadi harus memastikan tadi ya kita isi tabungnya seberapa dan seterusnya. Grade-nya. Saya kira yang ini cukup ya, kita bisa pause sebentar, kita lanjut yang ini. Jadi yang ini kita bisa melihat dasarnya ya. Jadi apa tadi, erythrocyte sedimentation rate ya, bahasa Inggrisnya ya. Jadi yang mau kita lihat, sebentar saya kecilkan suaranya, ini mengganggu. Ya, ini mengganggu suaranya. Jadi yang di sini bisa kita lihat tadi ya, sebentar. Saya kembalikan di sini. Jadi ini yang mau kita lihat tadi ya, darah dimasukkan dalam tabung tadi penuh, kemudian 1 jam kemudian kita melihat ini tadi ya. Ini terbagi antara plasma dan eritrosit. Yang kita baca tuh eritrositnya itu mengendap seberapa sih dari atas ke yang ke bawah tadi yang kita lihat. Bukan dari bawah ke atas ya, tapi dari atas ke bawah ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Sebetulnya kalau ini kata-katanya one of the most worthless dari tes ya. Jadi kayaknya nggak berguna gitu. Tapi rasanya ini masih digunakan. Nyatanya demikian, dan ini masih diminta. Sebetulnya lanjut darah ini bisa menggambarkan apa sih sebetulnya? Nanti kita lihat ya lanjutnya ya. Jadi pemeriksaan ini memang tidak spesifik ya. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, ini prinsipnya dari sini ternyata. Ya. Oke, kita masih ingat bahwa darah itu komponennya terdiri antara plasma dan sel darah.
Plasma menempati 55% di sini dan sel adalah 45%. Plasma terdiri paling banyak isinya adalah air dan di sini ada komposisi tadi yang mempengaruhi viskositas atau kekentalan yaitu adalah protein, albumin, globulin dan satu lagi adalah fibrinogen ya. Kemudian ini kurang lebih plasma darah ini sendiri tadi kurang lebih itu 5% dari total berat badan. Di sini untuk sel darah kita bagi ada sel darah merah, sel darah putih, dan platelet atau keping darah. Kita lanjut ya, saya kembali sini. Nah, berikutnya. Ya, ini pura-puranya kita punya berat badan 60 kilo ya. Kalau dikalikan 5%, jadi airnya kira-kira berapa sih? 3 liter. Karena ini 55% dan ini berarti ini kurang lebih adalah 2 liter. 3 sama 2. Berarti total tuh kurang lebih adalah 5 liter. Orang berat 60 kilo tuh punya darah kurang lebih 5 liter ya. Nah, ini yang paling berpengaruh ini di sini adalah albumin yang paling protein yang paling banyak ya. Kemudian di satu sisi kita bisa melihat di sini kalau globulin itu ukurannya gede, tapi jumlahnya malah dia nggak terlalu banyak. Jadi fungsinya ya masih ingat albumin kaitannya dengan tekanan osmotik dan globulin untuk kaitannya dengan tes imun ya, sel imun ya, imunitas darah. Nah, ini kita bisa lihat tadi, kalau yang dari tadi yang kita sudah tampilkan, jadi darah ini yang kita masukkan dalam Western Green. Ini tulisannya macam-macam ya, ada yang nulisnya Western Green, ada yang menulisnya Western Green tube ya. Kemudian tadi sudah dengan antikoagulan, tadi antikoagulannya apa? Bisa kita gunakan enacitrat 3,8 atau kita gunakan EDTA. Nah, berikutnya yang terbentuk adalah seperti ini. Kalau kita diamkan kan yang terbentuk di sini adalah plasma. Kemudian di sini ada yang lapisan putih, kalbuan, di sini adalah bavikot yang isinya apa? Sel darah putih dan keping darah. Berikutnya lagi di sini adalah apa? Sel darah merah ini yang kita mau lihat ya. Kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini ada gangguan sebentar ya. Listriknya padam, jadi ada yang teriak-teriak. Jadi kebetulan ini masih bisa berlangsung merekamnya karena pakai baterai ya. Kita masih bisa lanjut. Ini tadi dipastikan kamu sudah ngerti ya komposisi darah. Kalau didiemin seperti ini, ngerti bedanya plasma sama serum. Ya, terus ini saya kira nggak usah nanti dipelajari sendiri aja ya. Jadi ini dia bilang kalau kamu sekarang pun sudah pakai alat otomatis, jadi kamu nggak usah bawa penggaris kamu ya. Jadi nggak usah ngukur-ngukur, tapi minimal sekarang analis harus ngerti dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini contohnya begini. Nih, yang tampak di sini ya. Ini dia bilang kalau waktunya itu nambah, dia sedimentasinya dia akan meningkat ya. Tetapi nilai ESR-nya itu akan tetap sama. Jadi dia ini dengan namanya pembagian. Ya, Ibu enggak akan bahas, kita lanjut dulu aja ya. Iya, ini sama aja. Nah, ini yang kalian harus ngerti. Jadi ada 3 tahap nih dari proses pemeriksaan laju endap darah. Yang pertama adalah pembentukan relux. Ya, di sini yang kedua namanya istilahnya setting ya. Dan kemudian habis itu adalah namanya packing. Nanti kita lihat ya bahasa Indonesianya apa ya. Kita lihat. Ya, ini tadi yang dibilang dengan relux tadi adalah apa sih? Darahnya tuh kayak, darah merahnya tuh kayak saling menempel begitu ya. Kamu bentuk seperti rantai-rantai begitu ya, untuk gumpalan. Nah, ini harga normalnya, tadi kan tergantung ya laki-laki, perempuan, usia juga ikut mempengaruhi. Ya, dengan tadi macam-macam yang akan bisa mempengaruhi apa saja, baik itu teknis atau memang itu ada penyakitnya ya. Nah, ini masih hitungan. Nah, ini dia. Ini yang harus dipahami. Tadi kalau kita misalnya ketemu namanya sel darah
sel darah yang bentuknya aneh-aneh gitu. Jadi sebetulnya di sini menunjukkan sebetulnya apa sih? Jadi kan yang mempengaruhi laju endap darah ini satu pertama ada faktor di plasma ya. Bisa dipengaruhi oleh fibrinogen tadi ya, ada globulin ya. Kalau ini meningkat, dia akan meningkatkan apa sih? Dia akan meningkatkan relux. Jadi pembentukan reluxnya tadi itu dipercepat. Alhasil dia ngendapnya itu cepat turun ke bawah. Nah, kalau ke bawah endapannya bagus ya, yang terjadi adalah apa? Akan meningkatkan laju endap darah. Jadi sedimentasinya bagus ya. Karena itu dia akan meningkatkan laju endap darah. Nah, tapi ada kebalikannya. Misalnya contoh nih, sebetulnya sel darah merah itu kenapa sih dia nggak saling nempel? Bukankah sel darah merah itu jumlahnya jutaan bahkan per milimeter kubiknya? Kenapa? Karena di situ sel darah merah ini tuh dilapisin sama bilayer, 2 lapis. Nah, lapisan di antara itu menimbulkan ada namanya muatan atau ion negatif yang akhirnya negatif ketemu negatif kan akhirnya dia saling tolak-menolak. Sehingga harusnya dia tidak langsung segera menempel atau membentuk relux tadi ya. Jadi karena inilah adanya ion negatif atau negatif charge itu ya pada permukaan sel darah merah, akhirnya dia akan menurunkan dari proses sedimentasi. Akhirnya apa? Endapannya itu enggak cepat turun. Kalau diukur dari atas ke bawah, akhirnya nilainya jadi kecil, berarti menurunkan laju endap darah ya. Dan nanti kalau kita bisa lihat lagi kalau kondisinya itu lain lagi ya. Di sini tadi kalau di sini fibrinogen globulinnya banyak, dia akan bentuk relox. Kalau di sini ini masih normal bentuknya bikonkav, tapi dia dengan muatan negatif, dia akan menurunkan. Nah, nanti kalau bentuknya macam-macam atau bentuknya nanti kecil, besar, dia akan juga ikut mempengaruhi. Jadi nanti pada kasus anemia itu makrositik, nanti efeknya akan beda dengan anemia mikrositik ya. Nah, ini yang Ibu jelasin tadi tentang adanya negatif charge pada permukaan sel darah merah. Karena ini ada lipid bilayer, ada fosfolipid sama kolesterol. Nah, di sini ada nih fosfat ya, negatif charge. Ya, di sini. Nah, akhirnya dia menimbulkan ion negatif pada antara sel darah merah yang satu dengan sel darah merah yang lain. Nah, kemudian di sini Nah, ini Ibu berhentikan dulu ya. Di sini relux itu juga relux tadi ya, tumpukan-tumpukan sel darahnya itu kalau dia itu kan berat ya. Jadi kayak numpuk-numpuk begitu ya. Kayak sel darah merahnya kalau udah numpuk-numpuk bikin gumpalan begitu, dia kan beratnya akan meningkat. Akibatnya apa? Kalau benda kecil dijatuhkan dari atas sama benda gede dia jatuhkan dari atas, mana duluan? Akan jatuh. Jadi pastinya yang besar ya. Jadi kaitannya tadi dengan gravitasi juga. Jadi kalau begitu apa yang terjadi? Sedimentasinya akan dipercepat sehingga akan meningkatkan dari laju endap darah. Kemudian di sini juga ada adanya IgM, imunoglobulin. Jadi imunoglobulin ini juga akan meningkatkan kecepatan dari sedimentasi. Misalnya contohnya pada kasus cold agglutinin disease ya. Ini Ibu nggak akan bahas, jadi ini pasien-pasien ini dengan kelainan ya memang ya. Dengan kelainan memang dari proses sel darah merahnya, kemudian ada aglutinasi dia pada saat dia cuaca dingin. Saya lanjutkan dulu, kemudian ya, kemudian nah di sini ini juga kalian bisa lihat. Jadi apa sih yang meningkatkan dari laju endap darah? Satu pertama adalah inflamasi. Inflamasi itu apa sih? Peradangan. Kemudian adanya infeksi, adanya anemia, ya. Kemudian ada makrositosis. Kemudian di sini adalah sebentar ya, cut dulu ya. Sebentar ada break ini karena listriknya masih padam. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi saya ini ya. Jadi kondisi-kondisi apa sih yang mempengaruhi dari
laju endap darah. Tapi tadi dibilang ya laju endap darah itu pemeriksaan apa sih? Jadi pemeriksaannya yang satu pertama itu kayaknya nggak berguna. Karena apa? Dia nggak spesifik, tapi bisa kita lihat sebetulnya ini pemeriksaan bukannya nggak berguna, tapi dia harus bersamaan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Nah, pada ini kita bisa lihat di sini adanya peningkatan laju endap darah. Kenapa? Karena satu pertama adanya proses inflamasi, kemudian adanya infeksi, anemia. Anemia, tapi ini yang makrositosis ya. Bagaimana dengan yang mikrositosis ada di sini ternyata, malahan spherositosis ada di sini, ya. Kemudian di sini multiple myeloma karena ada peningkatan pembuatan relux. Kenapa? Di situ ada gangguan dari proteinnya. Sama dengan pada proses inflamasi dan infeksi ini ada peningkatan dari fibrinogen maupun imunoglobulin yang kaitannya dengan pembentukan relux tadi, ya. Selain itu pada wanita hamil juga sering di kondisi itu. Sedangkan kebalikannya ini penurunan dari laju endap darah. Akibat apa? Yang pertama adalah polisitemia. Jadi ngendapnya ini malah nggak bisa cepet ya. Alhasil yang terjadi adalah laju endap darahnya akan menurun. Yang kedua ini tadi ya, ini dibahas ya. Jadi akibatnya ada hiperviskositas sindrom. Ya apa tadi hiperviskositas sindrom? Tadi kaitannya ya dengan tadi peningkatan apa? Di sini ada hiperviskos ini kaitannya dengan sel darah merah dan platelet ya. Jadi ini ada peningkatan apa nih? Muatan negatif. Ya, peningkatan muat negatif ini juga sama polisitemia juga ada peningkatan muat negatif. Akhirnya apa? Sel darah merahnya itu nggak gampang ngendap. Kalau begitu nanti kita yang ukur dari atas itu dia akan menurun. Jadi laju endap darahnya akan menurun. Kemudian sickle cell tadi ya sel sabit itu dia nggak akan bentuk ya, reluxnya lama banget. Sama dengan mikrositosis ini kaitannya dengan tadi ya gravitasi, kemudian sklerositosis juga bentuk-bentuk yang aneh-aneh begitu akan menyulitkan terjadinya relux ya. Berikutnya, bentar, kita tunggu dulu. Nah, ini nanti untuk ini ya. Jadi ini take home message-nya ya. Jadi poinnya apa sih sebetulnya? Ada beberapa penyakit ternyata laju endap darah ini akan menjadi gambaran. Jadi pemeriksaan ini dibilang nggak spesifik memang karena penyakit banyak macam ini bisa tampil semuanya ya. Jadi apakah tapi tetap dikerjakan? Tetap ternyata. Dan kenapa? Kaitannya misalnya ini tadi minor kriteria dari diagnosis rheumatic fever. Jadi di dalam diagnosis rheumatic fever itu ada salah satu minor kriterianya adalah peningkatan dari laju endap darah. Misalnya demikian. Ya, Ibu pause dulu ya sebelum ini nanti kita masuk kepada bentar. Terakhir sekarang kita masuk ke sini nih. Ini materi kita kan. Jadi laju endap darah tadi bisa kita bahasakan adalah laju sedimentasi eritrosit atau ESR tadi ya, kecepatan endap darah atau blood sedimentation erythrocyte. Jadi kecepatan sedimentasi tadi lo turun tadi. Eritrosit jatuh ke dasar tabung vertikal dalam waktu tertentu. Biasanya kita ada menggunakan 1 jam, nanti sama 2 jam. Tapi biasanya kita menggunakan yang 1 jam ya. Jadi pemeriksaan khusus biasanya pada pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti TB, kita kadang menggunakan waktu 2 jam. Nah, satuannya jangan lupa, satuannya milimeter per jam. Kemudian untuk nilai rujukannya, tadi ya jenis kelamin, kemudian usia itu akan berpengaruh, jadi diingat. Kemudian manfaatnya tadi yang dibilang worthless ya, tidak berguna, ternyata dia bisa menunjang diagnosis satu infeksi akut atau infeksi kronik yang menaun tapi pada fase aktif. Kemudian yang berikutnya dia bisa juga menggambarkan menilai adanya kerusakan jaringan. Berikutnya juga pemeriksaan laju endap darah ini kita untuk memantau perjalanan penyakit. Jadi pasien ini
progresnya bagaimana? Apakah dia tetap menjadi aktif dan menjadi kondisi lebih jelek, ataukah setelah pengobatan di perjalanannya dia membaik? Nah, itu salah satunya kita bisa lihat dari hasil pemeriksaan laju undap darah. Kemudian yang terakhir adalah ya kaitannya dengan yang terakhir ini tadi juga termasuk adalah ternyata pada respon terhadap pengobatan ya. Kemudian di sini yang terkait tadi ya, jadi peningkatan laju undap darah itu bisa dikarenakan ini dan penurunan laju undap darah itu bisa dipengaruhi oleh ini. Nanti detailnya kita bisa bahas satu-satu. Jangan lupa tadi yang pertama pembentukan relux, kemudian fase pengendapan. Yang berikutnya adalah fase pemadatan ya. Jadi kita tadi punya 60 menit, jadi pembentukan relux itu normalnya akan terbentuk pada 10 menit yang pertama, kemudian akan diendapkan, proses sedimentasi, kemudian diikuti oleh proses pemadatan. Nah, kita menggunakan tadi yang kita gunakan Westergreen ya. Westergreen, ada Westergreen, ada Westergreen ya. Kemudian kenapa dibandingkan dengan Winthrop ya? Tabungnya lebih panjang ya di sini kita karena satunya adalah sederhana dan mudah. Dan ini sudah merupakan rekomendasi dari ICSH. Dengan tadi ya kita bisa modifikasi dengan menggunakan EDTA ataupun kita menggunakan NaCitra 3,8%. Cuman ada catatannya, di sini tidak ideal dikerjakan pada sampel dengan HCT lebih dari 35. Sedangkan apa nggak salah ya? Karena sebetulnya kadar normalnya HCT aja kan kita tahu bisa pada wanita aja itu juga 35 sampai 40. Nah, bagaimana dengan yang Winthrop di sini kita harus pastikan kolom darahnya, kemudian kita harus lakukan koreksi hematokrit, kita dengan eritrosit dan seterusnya. Ya, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Ini yang dengan Winthrop dan ini yang menggunakan tabung Westergreen. Ya, pemeriksaannya tadi ya sudah ya kita lihat tadi. Nah, suhu kamar tadi direkomendasikan 6 jam. Ya, tapi ini ditulis di sini 4 jam. Ya, punya beberapa referensi suhunya kurang lebih nih suhu di dalam lab 18 sampai 25, 18 sampai 20 ya. Hindari sinar matahari, hindari getaran. Ditunggu persis 1 jam ya 1 jam, makanya pasang timer. Jangan lupa timernya bunyi tapi masih sibuk yang lain. Satuannya tadi milimeter per jam. Jangan lupa jangan terjadi bekuan. Juga tidak boleh mendung terlalu lama, hemokonsentrasi maupun terjadi hemolisis. Kemudian juga tadi jangan lupa adanya tidak boleh adanya gelembung. Ya, tadi ya proses pengendapan eritrosit atau sedimentasi. Tadi ada gaya yang melawan pengendapan dan ada yang gaya yang menyebabkan pengendapan. Bisa kita nanti pelajari satu-satu. Nah, faktor teknik, ini tekniknya aja yang mempengaruhi. Ternyata naruhnya pipetnya tidak tepat berdiri, jadi agak miring. Ini akan mempengaruhi. Kemudian ada getaran, ada suhu. Kemudian di sini adalah penundaan pemeriksaan. Harus pastikan disimpan di dalam lemari es 4 derajat Celcius. Kemudian di sini satu lagi, ya ada protein plasma, fibrinogen, globulin meningkatkan pembentukan relux, peningkatan kolesterol akan meningkatkan sedimentasi. Kemudian kalau konsentrasi antikoagulannya lebih tinggi, ya, nah yang terjadi itu apa? Pengenceran. Jadi laju undap darahnya mungkin akan menurun. Kemudian kenapa sih dipilih citral sama EDTA kok enggak yang lain? Ternyata citral dan EDTA ini tidak mempengaruhi tingkat sedimentasi karena itu bisa digunakan. Kalau heparin gimana? Oh, ternyata heparin nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena dia mengubah potensial zeta. Tadi loh yang muatan negatif antara sel darah merah yang satu dengan yang lain sehingga tidak bisa digunakan ya. Nah, pentingnya catatan pada LED ya, 1 jam tadi pastikan. Kemudian makin besar penampang pipet, diameternya makin tinggi kecepatan pengendapan eritrosit. Jadi dipastikan kita pakai tabung yang mana. Nanti skalanya gradingnya juga akan beda. Ya, kemudian hemolisis gelembung jangan diupayakan tidak. Kemudian ini ada 2 jam tadi sampai 6 jam. Kemudian suhunya juga harus diperhatikan. Dan jangan lupa kalau masangnya tabung itu miring, dia akan mempercepat laju undap
darah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Udah ada 40 menit, mungkin nanti kita akan melanjutkan dengan diskusi dan akan dengan tanya jawab. Semoga bermanfaat video kali ini. Mungkin akan banyak pertanyaan karena mungkin pemeriksaan ini lebih sulit dibayangkan daripada pemeriksaan-pemeriksaan yang sebelumnya. Terima kasih.